Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa kajian ilmiah Ramadan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang urgensi studi tafsir maudhu'i. Sebelum kita membahas mengenai tafsir maudhu'i, saya ingin mengingatkan bahwa tafsir itu apa. Yang dimaksud tafsir secara bahasa adalah al-idah wal kashfu wal ibana, yaitu menjelaskan, mengungkapkan dan menerangkan. Menjelaskan dan mengungkapkan maksud lafadz yang masih muskil atau masih sulit untuk difahami, dan kemudian diterangkan menjadi mudah dan dipahami. Kemudian secara istilah, banyak sekali para ulama yang mendefinisikan tentang apa itu tafsir. Salah satu ulama itu misalnya Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Beliau mengatakan, at-tafsir huwa ilmun yufhamu bihi kalamullahi al-munazzal ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkami wa hikamihi. Yaitu ilmu yang dengannya bisa dipahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Itulah yang dimaksud dengan tafsir. Adapun kajian pada kali ini kita akan membahas mengenai tafsir maudhu'i. Ya, bagian dari tafsir itu ada tafsir maudhu'i. Di mana ini pembahasannya menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, ya, merupakan salah satu dari metode penulisan tafsir. Ya, menurut beliau ada 4 metode penulisan tafsir. Yang pertama adalah metode tahlili atau analisis, di mana seorang ahli tafsir dia menulis tafsir itu secara terperinci. Yang kedua metode ijmali atau global, ya. Seorang mufassir dia menulis tafsir Al-Qur'an itu secara global. Kalau kita di Indonesia dan di dunia Islam itu mengenal tafsir Jalalain, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, sehingga disebut tafsir Jalalain, yang isinya ya penjelasan tafsir secara global. Yang ketiga metode muqaran, yaitu perbandingan. Banyak sekali misalnya dituangkan di tafsir itu pendapat-pendapat para ulama, ya. Pendapat-pendapat para ulama kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, dan kemudian mungkin setelah itu ditarjih atau dipilih yang paling kuat misalnya. Dan yang keempat yaitu tafsir maudhu'i atau tafsir tematik yang menjadi pembahasan kita saat ini, ya, yang mana nanti kita akan sampaikan apa yang dimaksud dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik ini, ya. Sebelumnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah tentang tafsir maudhu'i, ya. Nah, istilah tafsir maudhu'i ini baru dikenal pada abad ke-14 Hijriah, ya. Muncul setelah ada program studi tafsir di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo di Mesir ini, yang menetapkan ya mata kuliah ini, ya. Namun sebenarnya pondasi awalnya itu tafsir ini memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ya tafsir secara tematik ini berdasarkan surah misalnya digagas pertama kali oleh seorang guru besar jurusan tafsir di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Beliau adalah Syekh Mahmud Saltut, ya. Pada Januari 1960 beliau menulis sebuah kitab yang diberi judul Tafsirul Qur'anul Karim. Nah, sedangkan tafsir tematik berdasarkan subjek, ya, berdasarkan tema, lalu mengumpulkan ayat-ayat dan surat Al-Quran, ya, dengan merujuk pada satu tema itu, ini digagas oleh Profesor Dr. Ahmad Said Al-Qumi, seorang guru besar di institut yang sama dengan Syekh Mahmud Saltut di jurusan tafsir Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan beliau Profesor Dr. Ahmad Said Al-Qumi ini menjadi
ketua jurusan tafsir sampai tahun 1981 ya. Nah, di antara karya tafsir model ini misalnya Al-Insan fil Quran dan Al-Mar'a fil Quran ya. Manusia dalam Al-Quran dan perempuan dalam Al-Quran, dua kitab yang ditulis oleh Al-Aqad atau Abbas Mahmud Al-Aqad. Kemudian juga Ar-Riba fil Quran, riba di dalam Al-Quranul Karim ya, yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi. Kemudian tafsir model ini dikembangkan dan disempurnakan lebih sistematis lagi oleh Abdul Hayy Al-Farmawi pada tahun 1977 dalam kitabnya Al-Bidayah fit Tafsir Mawdu'i Dirasatan Manhajiyatan Mawdu'iyatan ya. Maka ya, kita mengenal tafsir ini sesungguhnya di abad 14 Hijriah ya. Namun pondasi awalnya itu di zaman Nabi SAW. Tetapi menurut penelusuran ya sejarah yang lain, di catatan yang lain itu tafsir tematik berdasarkan surah Al-Quran itu sebelum abad 14 itu sudah ada. Misalnya Al-Imam Az-Zarkasi ya dengan kitabnya Al-Burhan. Itu misalnya beliau ya menekankan pentingnya tafsir yang membahas tentang surah demi surah yang ada kaitannya satu dengan yang lain. Kemudian juga Al-Imam Suyuti ya, dalam karyanya Al-Itqan ya. Ini juga dimasukkan ke dalam tafsir tematik. Nah, sementara kalau tematik berdasarkan subjek ya, di antaranya karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Bayan fi Aqsamil Quran. Kemudian Bayanul Quran oleh Abul Ubaid. Lalu Mufradatul Quran oleh Ar-Raghib Al-Asfihani, lalu Asbabun Nuzul oleh Abdul Hasan Al-Wahidi An-Naisaburi ya. Nah, kemudian ya banyak sekali juga karya-karya tentang Al-Qur'an ini yang berfokus pada nasikh mansukh ya. Di antaranya ada 5 ulama yang menulis ya. Di antaranya misalnya Abu Bakar Muhammad Az-Zuri dalam Naskhul Quran misalnya. Lalu juga misalnya sebelum abad 14 itu ada ulama kita Al-Jassos yang menulis tafsir Ahkamul Quran ya. Ini juga dikategorikan sebagai tafsir maudhu'i. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan tafsir maudhu'i tadi atau tafsir tematik. Secara bahasa, maudhu' itu berawal atau berasal dari kata wadha'a yadha'u, wada'an, wadi'an, mawdu'an ya. Isim maf'ul ya dari kata wadha'a. Isim maf'ul itu maksudnya yang dikenai pekerjaan. Dari pekerjaan wadha'a yaitu meletakkan atau menjadikan atau menghina atau mendustakan atau membuat-buat ya. Nah, kalau yang dimaksud di sini ya adalah membicarakan suatu judul atau topik atau sektor tertentu ya. Nah, secara istilah, ma huwa tafsirul maudhu'i. Ini juga banyak sekali istilah-istilah yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya misalnya Dr. Abdul Sattar Fathullah Said ya. Itu ilmu yang membahas problematika yang ada di dalam Al-Qur'an yang disatukan, baik makna maupun maksud tujuannya, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang terpisah-pisah dan memperhatikannya dengan cara tertentu dan syarat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsur-unsurnya dan mengikatnya dengan ikatan yang mempertemukan. Ikatan yang mempertemukan ini adalah tema itu sendiri. Kemudian ya, ada definisi lain ya. Misalnya tafsir maudhu'i ini adalah tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas. Nah, dari definisi-definisi yang agak panjang tadi ya, ada definisi yang lebih singkat misalnya disampaikan oleh Dr. Mustafa Muslim ya, yaitu ilmu yang membahas tentang permasalahan berdasarkan maksud Al-Qur'an melalui satu surat atau lebih ya. Itu definisinya. Jadi kalau disimpulkan ya, tafsir maudhu'i adalah mentafsirkan Al-Qur'an berdasarkan satu tema
dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang senada, ayat-ayat yang maksud dan tujuannya itu sama, ya, seperti itu. Maka berikutnya para pemirsa, saya akan sampaikan mengenai syarat-syarat tafsir maudhu'i, ya. Tidak sembarang kita misalnya kalau punya keinginan untuk menafsirkan Al-Quran secara tematik ini lalu kita memulai begitu saja, tidak, tapi tentunya harus ada syarat-syaratnya, ya, dhawabitnya, kaidah-kaidahnya. Yang pertama adalah berkomitmen pada unsur-unsur yang dikeluarkan dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran, bukan dari sunnah, bahasa atau tuntutan akal. Artinya di sini adalah tema dari Al-Quran itu yang menjadi titik tolak pertama, ya. Nah, kenapa? Karena posisi sunnah nabawiyah, ya. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu di sini sebagai penjelas dan pengembangan dalil, bukan sebagai awal munculnya tema. Begitu pula perkataan para sahabat dan tabi'in, ya. Kemudian bisa kita lihat misalnya ada salah seorang ulama, ya, kontemporer saat ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang pernah menjabat sebagai ketua Persatuan Ulama Dunia, ya. Beliau punya 2 kitab. Yang pertama adalah As-Sabru fil Quran dan juga Al-Aqlu wal Ilmu fil Quranil Karim. Sabar dalam Al-Quranul Karim dan ilmu akal dan ilmu dalam Al-Quranul Karim, ya. Beliau melakukan kajian dalam 2 buku ini, ya, dengan baik dan memberikan manfaat kepada kita sehingga kedua kitab ini layak disebut sebagai tafsir maudhu'i. Kalau di Setiu Darul Hikmah ini, ya, seorang muassis kita, syekh dan guru kita, ya, almarhum Dr. Ahzami Sami'un Jazuli, beliau pernah menulis dalam 2 bukunya Al-Hijrah fil Quran dan Al-Hayah fil Quran. Hijrah dalam Al-Quran dan kehidupan dalam Al-Quran. Yang kedua dari syarat-syarat itulah terikat dengan tafsir bil maksur, ya, riwayat yang sahih, dan juga harus menjauhi riwayat yang lemah atau cerita-cerita Israiliyat yang berasal dari kisah-kisah zaman Israiliyat, zaman Bani Israel, gitu, ya, dan juga kisah-kisah sejarah, ya. Contoh misalnya ketika kita harus mengikuti riwayat yang sahih, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat ini, ya, menjadi doa kita ketika kita ingin melakukan iktiraf atau pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sudah melakukan kezaliman, ya, menzalimi diri sendiri dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ayat ini adalah sebagai penjelas, ya, dari kata-kata atau doa yang dilantunkan oleh Nabi Adam alaihissalam di saat beliau, ya, melakukan larangan, ya, untuk memakan buah yang ada di surga. Ya, kemudian kata-kata itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ini, ya. Contoh yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kata kezaliman di sini, ya, ditafsirkan oleh Rasul Muhammad SAW dengan ayat yang lain di surat Luqman. Ya, kalau alladzina amanu ini tadi surat Al-An'am, kemudian ditafsirkan dengan surat Luqman, ya, sebagaimana tafsir yang dilakukan oleh Rasul SAW. Nah, ini 2 syarat yang harus diikuti, ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak memberi komentar yang berkepanjangan sehingga keluar dari unsur-unsur tema Al-Quran, ya. Dan akhirnya menjadi pendapat pribadi. Jadi ketika berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat yang temanya sama, lalu kemudian diberikan tambahan-tambahan komentar-komentar yang sangat banyak sekali dan luas sekali, sehingga setelah itu, ya, kesannya pada akhirnya adalah itu pendapat pribadi sang penulis, ya. Ini tidak boleh. Yang keempat, ya, harus jeli dan teliti
dalam menghubungkan antar ayat satu dengan yang lainnya. Jangan asal menghubungkan saja, ya. Tetapi harus dilihat dulu tafsir dari setiap ayat itu seperti apa. Adakah hubungannya dengan ayat yang menjadi tema dan pusat kajian, ya. Tema dan dari judul, ya, yang diberikan. Yang kelima, tidak masukkan pendapat-pendapat dan pemikiran mazhab, karena tafsir ini lebih menekankan pada tema-tema, ya, pada hakikat-hakikat dan prinsip-prinsip dasar Al-Quran, ya. Jadi jangan semuanya dimasukkan, sampai pendapat-pendapat mazhab semuanya dimasukkan, ya, tidak seperti itu. Yang keenam, hendaknya tetap fokus pada tema Al-Quran. Dan yang ketujuh, tetap mengikuti metodologi penulisan secara ilmiah, ya. Itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi mempelajari tafsir maudhu'i. Apa urgensinya? Ya. Yang pertama adalah at-tafsirul maudhu'i minal awamil al-asasiyah fi hilli mushkilatil muslimin al-mu'asirah wa taqdimil hululi laha ala asasil Qur'anil Karim. Tafsir maudhu'i adalah salah satu faktor asasi dalam mengurai atau memberikan solusi bagi problematika yang dihadapi oleh umat Islam, ya, secara kontemporer, ya, umat Islam saat ini, dan juga mendahulukan solusi masalah tersebut berdasarkan asas Al-Quranul Karim, ya. Jadi Al-Quranul Karim yang didahulukan, ditonjolkan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua, at-tafsirul maudhu'i wasilatun daruriyatun manhajiyatun li taqdimil Qur'anil Karim taqdiman ilmiyan manhajan li insani hadzal asr wa ibrazu 'azamati hadzal Qur'an wa husni 'ardi mawdu'atihi. Tafsir maudhu'i adalah sarana penting, ya, mendesak dan sistematis dalam mendahulukan Al-Qur'anul Karim secara ilmiah sebagai manhaj atau prinsip hidup bagi manusia modern saat ini, serta menampilkan keagungan Al-Qur'an dan menyajikan tema-temanya dengan baik, ya. Ini penting sekali, ya. Kemudian yang ketiga, at-tafsirul maudhu'i kafilun bi bayani mata hajatil insan al-mu'asir ila dini umuman wa ila al-islami wal qur'ani khususan. Tafsir maudhu'i adalah penjelasan yang cukup bagi semua kebutuhan manusia saat ini kepada agama secara umum dan kepada Islam dan Al-Qur'an secara khusus, ya. Apalagi kalau sekarang ini, ya, istilahnya gelombang, ya, orang ingin kembali kepada Al-Quranul Karim, maka penting sekali ini tafsir maudhu'i, ya, kita sajikan kepada umat, ya, di zaman kontemporer ini. Yang keempat, ya, yaqumu al-ulama wal bahithuna bil wuqufi amama al-a'da wa tafniti afkarihimul jahiliyah wa dhalika an tariqit tafsiril maudhu'i. Tafsir maudhu'i menjadi jalan bagi para ulama dan peneliti dalam menghadapi propaganda musuh, ya, dan mengalahkan pemikiran yang bersifat jahiliyah, ya. Tentunya ini sangat penting sekali. Kemudian yang kelima, yatimu ardu ab'atin wa majalatin wa afaq jadidah li mawdu'atil Qur'an an tariqit tafsiril maudhu'i. Melalui jalan tafsir maudhu'i, ya, menjadi sempurnalah penyajian dengan kedalaman wawasan, sisi-sisinya dan cara pandang yang jauh dan yang baru tentang tema-tema Al-Quran, ya. Sehingga ya, Al-Quran ini ternyata Masya Allah, ya, luas sekali pembahasannya, ya, ketika dikaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, sehingga kita tidak hanya fokus pada satu ayat saja. Yang keenam dari urgensi ini adalah bitafsiril maudhu'i tadharul hayawiyatul waqi'iyatul haruqiyah lil Qur'anil Karim. Dengan tafsir maudhu'i tampaklah kehidupan yang nyata dan dinamis dalam Al-Quranul Karim. Ada yang mengatakan, wah, penyajian Al-Quran ini sudah masa lampau, ya, sudah kuno misalnya. Tidak, ya. Ternyata ketika dikaji lagi Al-Quranul Karim ini serasa menghadirkan kehidupan yang nyata dan juga kehidupan yang dinamis, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit pembahasan mengenai apa itu tafsir maudhu'i, sejarahnya, syarat-syaratnya, dan urgensinya. Agar kita bisa mengenal lebih dalam, maka tentunya perlu kita melakukan kajian-kajian lagi, terutama di tafsir maudhu'i ini,
Dengan demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.